Apakah kamu benar puas dengan malam tadi yang begitu istimewa dan penuh kenangan, Kian? Perdana Menteri, tidak perlu mengingatkan. Suamiku sudah lama meninggal. Kamu terpaksa tanggung dua tugas, hanya untuk menjaga keturunan keluarga pertama. Aku akan selalu mengingatnya. Aku hanyalah istri pengganti bagimu. Kakak ipar, kakakku sudah meninggal 5 atau 6 tahun lalu. Mengapa kamu masih memikirkannya? Xiao Qian, kamu sudah melahirkan Yewer dan Hanner untukku. Kamu adalah istriku. Aku ungkap identitas mereka sekarang. Jangan. Meskipun kamu tanggung dua keluarga, ini melanggar norma sosial. Kamu jadi Perdana Menteri. Semua pejabat sipil memperhatimu jika ini menjadi alasan pemaksulanmu. Mereka bukan siapa-siapa. Raja sebelumnya baru wafat belum 3 tahun. Masa berkabung belum usai. Jika kabar ini tersebar, kariermu dikhawatirkan tidak akan berjalan baik. Sudahkah kamu mendengarnya? Jika Kian peduli padaku, maka aku akan mengikuti semua ucapanmu, Kian. Jika kamu terus-menerus menggenggam tanganku seperti ini, aku akan terlambat menghadiri audiensi. Xiao Qian, jangan percaya padanya. Dia tidak pernah benar-benar mencintaimu. Hanya sekadar membujuk dan menipumu. Cara untuk melanjutkan garis keturunannya saja. Bersegeralah, berlutut. Siapa dia? Mengapa harus berlutut? Pelan suara, itu Perdana Menteri Tuan Shen. Dia menahan kerusuhan Pangeran Delapan, menenangkan kekacauan, dan dukung Kaisar baru naik takhta. Kaisar baru ingin memberinya gelar Raja Wali, tapi ditolak. Meskipun disebut Perdana Menteri, dia sebenarnya di bawah satu orang dan di atas kerta. Perdana Menteri sudah tua, kenapa belum menikah? Aneh. Kenapa kau tahu? Perdana Menteri terkenal dingin dan acuh tak acuh. Tidak tertarik wanita. Banyak putri dari keluarga bangsawan yang berharap menikah dengannya. Tapi dia tetap tidak mau menikah. Tidak tahu seperti apa wanita luar biasa yang bisa membuat Perdana Menteri jatuh hati? Tuan Putri, ada berita buruk. Tuan muda yang dibunuh perampok 5 tahun lalu. Dia kembali. Suamiku yang telah meninggal selama 5 tahun. Kembali. Ibu. Anakku, ternyata kamu masih hidup. Mengapa tidak muncul lebih awal? Ibu sangat merindukanmu hingga hampir kehilangan akal. Ibu, dulu aku diselamatkan oleh Cuksu. Ibu, ini adalah anak yang dilahirkan Cuksu untukku. Cuksu hamil, aku tak akan mengecewainya. Dia adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Aku ingin menikahinya. Anakku, tapi kamu sudah memiliki istri utama. Ibu, hubunganku dengan Xiao Qian hanya sebatas nama. Keluarga sudah miskin. Adikku sekarang sudah menjadi pejabat tinggi. Adik kedua jadi pejabat tinggi. Keluarga kita berbeda. Xiao Qian menjadi selir di keluarga kita pun sudah dianggap sebuah kehormatan. Shen Danfeng, bagaimana kamu bisa memperlakukan istri utama seperti itu? Dia adalah Xiao Qian. Malam pernikahan, karena cahaya lilin terlalu redup, aku buru-buru melarikan diri bersama Cuksu. Hanya sempat membukanya sekali. Ternyata dia begitu cantik, seperti bidadari. Xiao Qian, Bagus jika kamu sudah mendengar. aku memberimu 2 pilihan. Tetap menjadi selia, atau segera meminta cerai sendiri. Pilihlah sendiri. Pilih, bercerai sukarela, atau rela menjadi selia. Sudah lama sekali kita tidak bertemu, kakak sepupu. Kita akan menjadi satu keluarga lagi. Siapa yang satu keluarga denganmu? 5 tahun lalu, ayahmu jadi panglima.
Aku tinggal di rumahmu. Sekarang ayahmu kena hukuman. Kau cuma putri penjahat negara. Aku segera jadi istri Shen. Bersama paman kecil Perdana Menteri, kau hanya jadi selir rendah. Kau akan hidup bergantung padaku, sepenuhnya di bawah kendaliku. Memang roda kehidupan berputar ya. Benarkah? Biar ku beritahu, malam pernikahan kalian dulu. Shen Nanfeng sengaja aku alihkan dengan alasan tertentu. Kau malam sendirian. Dia berpura-pura mati lalu lari denganku. Bertahun-tahun ini, suami tercintamu selalu tidur di sisiku. Sementara kau hanya bisa menjalani hidup seperti janda yang hidup. Kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku tak dapat keinginanku dan mendapatkan orang yang paling aku inginkan. Apa yang kau katakan? Jangan tunda. Pilih jadi selir atau ditinggalkan. Shen Nanfeng, saat ini, kamu tidak punya hak untuk memutuskan apakah aku pergi atau tetap tinggal. Ibu, aku tinggal 5 tahun. Dia berani bicara begitu. Selama bertahun-tahun, keluarga Shen sepenuhnya dikelola olehnya. Rumah, dia atur, Huaizi. Ini adalah sup yang ibu khusus suruh para pelayan buatkan untukmu. Cepat minumlah untuk memulihkan tubuhmu, oke? Ibu, apapun yang ingin disampaikan, sampaikan saja secara langsung. Kakakmu baru menikah, lalu dia meninggal. Dia tidak punya keturunan. Ibu ingin kamu gantikan kakakmu dan melakukan kewajiban dengan kakak iparmu. Jalin 2 garis, biar kakak punya penerus. Ibu, ini terlalu berlebihan. Dulu, Huaisei, ibu tega lihat keluarga besar putus keturunan. Kakak ibu tak ada yang sembahyang. Bantu kakakmu. Ibu memohon. Tidak mungkin, Ibu. Ibu, apa yang Ibu masukkan ke dalam sup ini? Tuhan memberkati. Semoga Huaisei beri keturunan dan Feng. Cepat! Dulu aku pikir putra sulung sudah selesai. Memaksa putra bungsu tanggung 2 keluarga. Hubungi istri kakaknya untuk beranak. Si Haojian, istri Huaisei. Rumah ini didukung Xia Haojian. Saya tidak punya hak menentukan tinggal pergi dia. Ibu, ayah saya wakil menteri Ritos. Sejak kecil, ibu saya sudah mengajarkan saya membaca buku catatan. Saya ahli rumah tangga. Jangan takut. Saya ada. Shen lebih baik. Ibu belum bicara. Brownie Dinze. Benar-benar keluarga sederhana. Tidak tahu aturan. Ibu, nanti saya yang mengurus rumah. Saya tidak akan tidak menghormati orang tua. Apalagi melebihi mereka. Ibu, menurut Anda? Dulu karena memberi Huaizi obat. Huaizi marah saya. Perdana Menteri, pemerintah. Hormati dan jaga kakak ipar ini. Saya mana berani menunjukkan sikap buruk kepada wanitanya. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Kalian baru saja pulang. Istirahat dulu. Nanti baru kita bicarakan. Nyonya besar, belum setuju. Saya harus dapat posisi istri Shen Nanfeng hari ini. Kakak ipar Perdana Menteri dilindungi. Gadis bangsawan di ibu kota hormati saya. Ayah saya dilindungi Perdana Menteri. Karier lancar. Keluarga Song juga akan menikmati kemegahan yang tak berujung. Anan, kemarilah. Hangyo nenek. Salam, nenek. Ini nenek kandungmu. Kamu cucu laki-laki, Shen. Kalian, keluarga dekat. Nenek pasti sayangimu. Anak sudah besar. Seperti Nanfeng dulu. Benar-benar sama persis. Cucu laki-laki satu-satunya. Cucu laki-laki satu-satunya. Ibu, jangan jadikan cucu. Yang melahirkan cucu, bukan istri utama. Ingin seorang wanita yang 5 tahun tidak bisa punya anak menjadi nyonya keluarga Shen? Soal istri utama atau bukan? Tunggu. Menunggu adik Anda kembali untuk memutuskan. Adik kedua pejabat tinggi. Tak punya waktu urusan rumah. Tadi, Xiaoho, Jen, istriku. Bukan istri adikku. Kenapa urusannya? Ibu, Anda pengatur rumah tangga Shen. Lihat, cucu besar. Mengapa tidak beri cucu status? Ingin dia jadi anak selir. Tidak bisa. Bagaimana cucu saya diperlakukan sedemikian? Benar. Dia kan satu-satunya cucu laki-laki sehanda. Ibu. Nandari salam kepada nenek. Ibu, Yor sangat merindukan Anda.
Apakah kamu rindu Hanar? Ibu merindukan Hanar. Datang. Ibu! Apa yang terjadi dengan dua anak ini? Saya tidak pernah menyentuh Xiao Qian dulu. Ini pasti bukan anak saya. Ibu, tolong jelaskan. Siapa orang tua Hanar dan Yuar? Bagaimana mungkin mengatakan hal memalukan seperti ini? Saya pikir anak sulung meninggal. Paksa anak kedua ganti, biar ada keturunan. Sangka sulung masih hidup jika dia tahu istrinya dan adiknya bersama dan punya anak. Saya mengerti. Anak-anak ini pastinya hanya anak angkat kan? Kalian istirahat dulu. Istirahat dulu. Nanti saya pikirkan cara memberitahu Nanfung. Anak ini adalah hasil dari istrinya bersama adiknya, kembar naga dan Phoenix. Saya tahu, kamu ingin tinggal di keluarga Shen, karena adikmu jadi Perdana Menteri. Sayang, anak kandung Shen Nanfeng. Kedua anak itu hanya diadopsi. Adik paham situasi. Tahu mana yang lebih penting. Begitukah? Boleh saja. Jika Shenzhen mengizinkan saya pergi, saya akan langsung mengajukan diri untuk pergi. Begini saja. Saya rasa kamu memang cukup kasihan. Kamu boleh tinggal, tapi hanya bisa menjadi selir. Jangan mimpi adik saya akan tolongmu. Saya adalah kakak kandungnya. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Anda perhatian. Jalan 2 blok buat kue. Hui, besar pasti akan menyukainya. Tuan muda kedua, tuan muda besar belum meninggal. Dia telah kembali. Guaixi, jangan cari Xiao Jian lagi. Ibu memaksamu menikah ganda. Ibu tahu, kamu tidak suka Xiao Jian, tidak mau menikah ganda. Sudah bertahun kamu tahan menikah. Ganda tak baik. Jika tersebar, buruk untuk reputasi. Kakakmu kembali. Anggap ini tidak terjadi. Saya sudah minta semua orang di rumah diam. Hanar dan Yuer, anak angkat. Pura-puralah, ini tidak pernah terjadi. Apakah Xiao Jian juga setuju? Iya, ini adalah ide Xiao Jian. Dia ingin putus sama kamu. Lagi, kakak dan iparmu pasangan sah. Dia mendukung kakakmu. Saya tidak setuju. Tidak mungkin. Dia istriku. Dia hanya milikku seumur hidup. Apaan ini? Huai, siaku. Huese, jangan dulu ribut. Aku ingin berbicara tentang kakakmu. Kakakku baru saja kembali. Apakah kamu ingin meninggalkanku? Apa maksudmu? Qian, ingat dulu. Yang direncanakan bertemu hanya kita berdua. Akulah lelaki untuk... Hanya sekedar melihat. Cukup sekali saja. Jika kamu tidak suka gadis itu, kita akan segera pergi. Kamu siapa? Suamimu. Xiao Chen. Kamu benar-benar berpikir adikku tertarik padamu. Kamu kakak Shen Huaizi. Benar. Adikku juara SMA. Masa depan cerah. Banyak gadis ingin menikah dengannya. Pertemuan itu, dia menggantikan aku. Kamu biarkan kenangan tentang dia. Dia ingin tolakmu. Tapi aku lihat kamu menyedihkan. Jadi aku memohon pada orang tua untuk menikahimu. Ternyata dia tidak sukaiku. Ibu, mengapa kamu membohongiku? Mengapa mengganti mempelai pria dengan kakak? Anakku, kamu punya gelar dan masa depan cerah. Di masa depan, dapat wanita yang kamu inginkan.
Tapi kakakmu sejak lahir bodoh. Orang tua Xiao Jian tidak menyukai kakakmu. Jadi ibu terpaksa mengambil langkah ini. Menyuruhmu menggantikan kakakmu untuk pertemuan ini. Ibu? Mengapa ibu melakukan perbuatan yang begitu luar biasa ini? Bagaimana caramu berbicara pada ibu? Kamu adik membantu kakak dapat istri? Apa salah? Hal sudah pasti. Biar aku jujur. Xiao Jian menganggapmu pria lemah. Dia tidak tertarik kamu. Setelah bertemu kakakmu, dia setuju bertunangan. Aku tidak percaya. Ibu lepaskan aku. Aku mau langsung konfrontasi dengannya. Apa kualitas? Kakakmu menikah dengan wanita keluarga tinggi. Kamu seharusnya merasa senang untuknya. Ibu, Xiao Jian, kamu seharusnya menjadi milikku. Tidak peduli apakah kamu benar-benar mencintai kakakku atau tidak. Kamu hanya boleh menjadi milikku. Shen Huaizi, jika kamu tidak menyukaiku, memiliki keturunan denganku pun dipaksakan. Lalu kenapa kamu selalu membuatku salah paham? Xiao Jian, buka pintu. Kakakmu datang. Jangan aib. Xiao Jian, buka pintu. Kakakmu datang. Jangan buat keributan. Kamu begitu peduli pendapat kakakku. Buka pintu. Kalau kakakku tahu bahwa hubungan kita seperti ini, apa yang akan dia pikirkan? Xiao Jian, aku tahu kamu di dalam menghindar tidak akan menyelesaikan masalah. Aku mendapat kabar adikku segera kembali. Aku sekarang untuk menyelesaikan semua ini. Kamu sebenarnya mau jadi istri kedua atau wanita yang diceraikan? Qian, kenapa kamu diam saja? Suaramu sangat indah. Aku paling suka mendengar suara kamu di saat seperti ini. Jangan! Suara apa? Apa kamu lakukan? Ada orang di kamar. Xiao Jian, buka pintu. Jangan bersembunyi. Aku tahu kamu di rumah. Buka pintu. Jangan buat keributan. Kakakku bertanya apakah ada orang lain di kamarmu. Kenapa kamu masih belum menjawabnya? Aku akan segera ke sana. Cepatlah! Aduh. Xiao Jian. Apa yang kamu lakukan di dalam? Xiao Jian, apa yang kamu lakukan di dalam? Apa yang baru saja kamu lakukan? Melihat seekor tikus, aku jadi terkejut. Ternyata benar-benar ada orang lain. Apa yang dilakukan? Shen Nanfeng, siapa yang mengizinkanmu masuk kamar dan buka selimutku? Aku suamimu, tentu punya hak. Semua orang tahu, suamiku meninggal 5 tahun lalu. Siapa yang buktikan kamu putra sulung Shen? Aku sampaikan, segera seluruh kota akan tahu bahwa aku adalah kakak kandung Perdana Menteri. Pada saat itu, semua orang akan mendekatiku. Xiao Jian, aku beritahu, jika tidak ingin diusir dari rumah Shen, usahakan menyenangkanku. Jangan bersikap angkuh. Segera ke aula depan. Jangan biarkan adik Perdana Menteriku menunggu terlalu lama. Cuma tahu menakut-nakutiku. Adik kedua, sudah lama. Kamu rindu kakak. Tentu saja, aku pasti merindukan kakak biku. Tentu saja, aku pasti merindukan kakak baik. Aku perkenalkan, ini kakak iparmu. Dia adalah kakak iparku. Kalau begitu, dia dianggap sebagai apa? Keluarganya sudah lama miskin. Tak layak jadi kakak iparmu. Kamu pejabat tinggi. Keluarga Shen juga keluarga terpandang. Putri pejabat bersalah. Hanya jadi selirku. Cuksu adalah putri sah dari keluarga menteri. Hanya dia yang pantas menjadi istriku yang sah. Adik, ini adalah kain sutra emas dari barat.
Sangat berharga. Ini adalah hadiah khusus dari ayahku untukmu. Ada orang, bahkan menyentuh pun tidak layak. Memang bagus. Sangat cocok untuk mengelap sepatu. Tentu saja, bagus. Pas untuk membersihkan sepatu. Adikku sudah pernah melihat berbagai barang bagus. Kenapa harus bawa barang buruk buat mempermalukan diri? Kakak, barang yang mahal bukan berarti yang terbaik. Kenyamanan adalah yang terbaik. Ini adalah hasil jahitan seseorang khusus untukku. Menurutku, sangat bagus. Benar. Apa yang dikatakan adikku itu benar. Karena status tak jelas, jangan panggil aku adik. Panggil aku Tuan Perdana Menteri. Adik, apa maksudmu? Apakah kamu tidak mau mengaku kami? Jika saya akui, Anda kakak saya, Xia Hokian, adalah istri yang dibenarkan. Sebelumnya, dia akan ungkap identitas saya dan anak. Ternyata itu bohong. Tidak, Anda tidak dapat benar-benar menyangkal saya, bukan? Kami kembali untuk jadi kakak dan adik ipar asisten kepala. Gunakan kekuasaannya tinggal di ibu kota. Jika dia tidak mengenali kita, apa gunanya pulang? Kakak kedua, kamu tidak kenal kami. Apakah tidak mengenali cucu keluarga Shen? Ibu, ini cucu kandung ibu satu-satunya. Apa ibu tega membiarkan dia tanpa nama dan gelandangan? Nak, kamu adalah kepala dinasti. Dan orang ini di atas 10.000 orang. Siapa yang berani mengatakan Anda, ini saudaramu? Kamu tidak bisa menyangkalnya. Ibu, jika adik ipar saya menjadi istri saya, itu keluar lagi bahwa saudara saya kembali. Keluarga kami akan jadi lelucon di ibu kota. Anda keluar bersosialisasi, akan ditunjuk. Kerabat kerajaan dan kerabat nasional akan semakin memandang rendah Anda. Dan inilah masalahnya. Pesanan yang akan Anda dapatkan pasti akan hilang. Itu tidak akan berhasil. Nanfeng, belum waktunya mengenalimu. Tinggal di mansion. Bilang kamu kerabat jauh keluarga Shen. Tidak bisa. Nanfeng, ajak ibu dan adik kedua untuk berbicara. Berikan, main air. Ini dibuat oleh ibu. Tidak bisa diberikan untuk dimainkan. Xiao, An. Periksa apa yang terjadi dengan Anan? Biarkan saya di sini. Tidak boleh. Berikan saya. Ini bu kami yang membuatnya, bukan untuk dimainkan olehmu. Kalian berdua anak kecil, anak saya bermain dengan kalian, itu sebagai bentuk penghargaan. Dia cucu kandung keluarga Shen. Kalian anak adopsi. Dan ibu kalian sebentar lagi akan kembali. Anak dari istri selir harus berlutut ketika bertemu dengan saudara. Dari istri utama. Ibu, kembalikan itu saya. Cepat kembalikan itu. Pergi jauh. Tolong, kembalikan itu. Ibu, kalau saya jadi kalian, anak istri selir, kembali kepada orang tua kandung. Beri kami kompensasi untuk kincir angin. Apa istimewa kincir angin buatan wanita manis itu? Main. Saya izinkan kalian bermain. Kembalikan kincir angin kami, wanita manis ini. Kembalikan. Beri kami kompensasi untuk kincir angin. Iya, wanita manis itu menggertak kami. Iya, memanggil dia apa? Apa kalian memanggilnya? Kenapa dua anak ini memanggil adik kedua sebagai ayah? Sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu sehingga membuatmu seperti ini? Merebut orang-orang lain, kasar, dan tak berpendidikan. Adik kedua, Xiawan hanyalah anak kecil. Melihat benda favorit, tentu ingin bermain. Dan kamu tidak hanya gagal mendidik anak, sebagai orang dewasa juga berani menindas anak kecil. Sungguh tidak tahu malu. Sebagai putri pejabat, kamu benar-benar memalukan. Adik kedua, Tuan Perdana Menteri. Saya sudah menyadari kesalahan saya. Tapi kedua anak ini tidak apa-apa, bukan? Kamu yang disebut putri pejabat. Begini cara mendidik anak. Jika terlalu memanjakan anak,
dia akan menjadi tidak terkendali. Bagaimana bisa menjadi orang hebat di masa depan? Lihat kakak pertama mendidik Hunter dan Yuer. Di usia 3 sudah tahu sopan. Menghormati guru dan mematuhi etika adalah pendidikan terbaik. Apa gunanya dua anak ini punya pendidikan yang baik? Mereka hanyalah anak angkat, sedangkan Xiaowan adalah anak kandungku, mengalirkan darah keluarga Shen. Adik kedua, ada perbedaan dekat dan jauh. Pahami itu. Berbicara garis keturunan, Hunter dan Yuer lebih mulia. Bagaimanapun, mereka keluarga saya, Shen Huaizi. Membicarakan garis keturunan, Hunter dan Yuer lebih mulia. Lagi pula mereka adalah anak kandungku. 身外 easy. Jika Shendan Feng tahu bahwa Huaizi mengurus 2 keluarga sekaligus, dengan kelicikan Shendan Feng, dia akan gunakan ini tekan Huai, bahkan memanfaatkan kesempatan untuk mencelakainya. Aku takkan biarkan dia luka Huaizi. Kian, apakah di hatimu aku begitu rendah dan tidak berharga? Hunter dan Yuer sejak kecil diadopsi, anak-anak itu tidak punya ayah. Panggil adik kedua ayah. Melihat mereka kasihan, saya tidak menjelaskannya. Jadi terus memanggil seperti itu. Kalau sudah masuk keluarga Shen, harus patuhi aturan. Kamu membiarkan anak-anak menindas orang lain, gagal dalam mendidik, pantas dihukum. Kamu mudah, kasar, dan egois. Jika tidak dihukum berat, dia akan menyebabkan masalah. Semua pergi ke aula leluhur berlutut. Saudara kedua, anak kecil, cuaca dingin. Bagaimana tahan berlutut sepanjang malam? Benar. Bagaimana kalau menghukum mereka tidak makan malam saja? Kakak, kamu tak masuk akal. Biarkan perundungan. Jika aku mengakuimu, anggota keluarga Shen, Sifatmu tak bisa membedakan benar dan salah. Akan membawa malapetaka bagi keluarga Shen. Bagaimana saya berani mengakuimu? Lihat perbuatan kalian! Begitu tidak mengikuti aturan, memang pantas dihukum berat. Cepat pergi ke aula leluhur. Berlutut sepanjang malam. Aku juga akan pergi. Tidak ada orang di luar. Cepat duduk. Jangan berlutut lagi. Tetap berlutut dengan baik. Atas dasar apa kau protes? Kamu kabar tanya? Adik kedua ragu mengaku identitas kita. Keributanmu membuatku sulit meyakinkannya. Apa gunanya kau bermasalah dengan dua anak kecil? Hanya 2 anak angkat? NN adalah satu-satunya garis darah keluarga Shen. Kelak, semua milik keluarga Shen jadi milik N. Apakah ini waktu yang tepat untuk membahas ini? Jika adik kedua tidak mengakui kita, kita tak ada arti. Yang penting sekarang adalah bagaimana membuat adik kedua mengakui dan melindungi kita. Ya, harus cari cara agar adik kedua mengakui kita. Xiao Qian dan anak itu tak penting. Lihat nanti, bagaimana aku hadapi mereka. Apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Kalau sampai Shen Nanfeng mengetahuinya, bagaimana? Cepat kembali. Kamu begitu takut kakakku tahu tentang kita? Hunter dan Yuer jelas adalah anak-anak yang kamu lahirkan untukku. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengakui identitas mereka? Kalau kamu mengaku, lalu apa? Hanya akan membuat posisiku semakin memalukan. Apakah kamu masih membenciku sekarang? membenciku karena aku jatuh cinta padamu. Kamu takut dia tahu tentang kita. Apakah kamu masih memiliki harapan pada kakakku? Aku tidak. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Aku, Qian, namun di hati, selalu memikirkan adik ipar sendiri. Sayangnya, kakakku mencintai orang lain. Xia Haojie. Kamu tidak akan dapat orang yang paling kamu inginkan. Apa yang kamu bicarakan? Shen Waize, sebenarnya aku tidak memiliki perasaan yang khusus terhadap kakakmu. Baik itu rasa cinta, rasa hormat, atau rasa kebencian pun. Kamu berani menolak aku. Kamu tidak ingin bertemu Hunter dan Yuer lagi. Apa maksudmu? Hunter dan Yuer anakku. Kenapa tidak bisa lihat? Seluruh kediaman Shoufu berada di bawah kendaliku. Jika kamu tidak patuh, aku akan mengirim Hunter dan Yuer pergi.
Bagaimana mungkin kamu mengancamku dengan mereka? Kalau kamu masih ingin merawat mereka di sisimu, layanilah aku dengan baik. Xiao Qian, apapun caranya, aku harus simpanmu di sisiku. Xian adalah satu-satunya keturunan keluarga Shen. Tanpa status. Di sekolah, dia diganggu dan diolah-olah. Dua anak kecil itu bisa pamer sebagai keponakan Perdana Menteri. Xian anak kita. Mesti tahan ketidakadilan. Benar. Kita harus segera meyakinkan adik kedua untuk menerima kembali identitasku. Mari kita temui adik kedua sekarang juga. Namaku Lu Fei. Aku akan mengukir bunga luju ini pada tubuhmu. Qian Qian, kamu adalah milikku. Shen Huaizi, cukup sudah. Tidak cukup. Qian Qian. Aku benar-benar ingin memelukmu setiap hari dengan penuh kasih. Tuan yang sembrono, ini siang hari. Kamu tidak berhak menolak aku. Qian Qian, aku benar-benar mencintaimu. Hatiku, bolehkah aku masuk? Masuklah. Adik kedua, kenapa libur masih baca buku? Buku adalah sumber kekayaan dan keindahan. Adik keduaku ini tampan dan berkarisma, tapi tidak tertarik pada wanita. Hanya sibuk membaca buku setiap hari. Benar. Entah wanita cantik dan pintar yang bisa menarik perhatian adik kedua. Siapapun yang bisa menarik perhatian adik kedua. Itu benar-benar keberuntungan luar biasa. Sayangnya, ada yang tidak menghargai itu. Apa tujuanmu datang mencariku? Adik ingin bertanya. Adik kedua ingin tahu. Apa yang harus kakak lakukan agar kamu mengakuiku? Aku adalah kakak kandungmu. Kalau aku sih tidak masalah. Hanya saja kasihan pada Xiaoan. Dia satu-satunya keturunan keluarga Shen tanpa status. Di luar bahkan dihina. Berbeda dari dua anak itu. Mengandalkan kekuasaanmu pamer. Siapa anak kecil itu? Siapa yang kamu sebut kecil dan imut? Adik kedua, aku tahu kamu tumbuh bersama mereka dan ada perasaan. Tapi tetap saja, bukan anak kandung. Aduh Xiaoan. Setelah masuk sekolah, tidak tahu sudah dihina berapa orang. Adik kedua, apakah kamu tega biarkan darah keluarga Shen dipanggil kecil, imut, dan dibully? Seluruh ibu kota tahu, istri abangku yang dinikahi resmi adalah putri keluarga Xiao. Jika aku mengakuimu ke keluarga Shen, Xiao Qian jadi istrimu. Shenan hanya anak istri kedua. Apa pantas disebut darah murni keluarga Shen? Itu tidak benar. Aku dan abangmu mencintai, sudah nikah. Jadi pasangan sebenarnya. Benar. Istri dinikahi. Selir lari. Kakak iparku istri sah. Kamu lari dengan abangku. Paling banter hanya bisa menjadi selir di keluarga Shen. Putri dari pejabat istana tidak mengerti prinsip dasar seperti ini? Tidak, aku hanya menganggap Cuksu sebagai istriku.
ibu memaksa menikahi Xia Haoqian, pasti cerai. Aku hanya mengakui Chu Zhu sebagai istriku. Xia Haoqian adalah wanita yang dipaksa ibuku untuk kunikahi. Aku pasti akan menceraikannya. Ceraikan dia. Ceraikan dia segera. Kakakku Shenjeng segera kembali. Dia ingin menceraikan istrinya yang berbudi luhur, mengurus keluarga Shen, dan dipuji semua orang. Dia ingin menjadikan selingkuhannya yang lari istri sah. Jika hal ini tersebar, mereka akan mengatakan keluarga Shen perilaku buruk. Kesusilaanku, Shen Huai, dipertanyakan. Kakak, apakah kau harap aku kehilangan posisi Perdana Menteri? Apakah ingin keluarga Shen jatuh? Tidak, aku tidak bermaksud itu. Jangan berhenti jadi PN. Kita cari cara. Ada solusi lain. Aku permisi dulu. Adik kedua, uruslah pekerjaanmu dulu. Ada seseorang di bawah meja. Adik kedua, di bawah mejamu. Apa yang kau lakukan? Adik kedua, apa yang kamu lakukan di bawah meja? Tidak apa-apa. Adik kedua, kamu lanjutkan urusanmu. Kami tidak akan mengganggu. Kemari, cari cara hadapi Xia Haoqian. Ayo, pergi! Ayo pergi, segera pergi. Shenhuaji, kamu sudah kelewatan. Mereka pasti sudah melihatnya. Sudah takut sekarang? Kamu harus segera terbiasa. Kakak, di rumah hari ini, kita harus hidup dengan sembunyi-sembunyi setiap hari. Awalnya aku merasa kehadiran kakak tertua hanya mengganggu. Tetapi sekarang malah terasa ada keunikan tersendiri. Kamu tak tahu malu. Adik kedua terlihat serius. Di siang bolong bawah meja ada wanita. Di rumah ini, wanita yang pantas hanya pelayan. Adik kedua tidak pilih jatuh hati pada pelayan. Adik kedua jauh dari wanita. Pelayan disukai. Itu menunjukkan dia memiliki kelebihan yang menarik perhatian adik kedua. Jika bisa temukan wanita itu, biarkan dia bisik ke telinga adik kedua. Mungkin adik kedua luluh dan terima kita. Tepat sekali. Tetapi rumah ini begitu besar. Di mana kita bisa menemukan pelayan itu? Sapu tangan, desainnya khas. Cari berdasarkan itu. Mengapa kamu menghalangi jalan? Cepat minggir. Bukan urusan kalian. Aku nyonya besar keluarga Shen. Orang di bawah kendali keluarga Shen. Yang harus minggir adalah kalian. Xia Haoqian, kebahagiaanmu tidak lama. Aku pasti akan menceraikanmu. Wanita diceraikan jadi bahan tertawaan ibu kota. Minggir! Nanfeng, lihat pola ini. Ternyata orang yang bermesraan dengan adik kedua di ruang belajar adalah kamu. Ternyata wanita yang berkumpul dengan adik kedua di ruang belajar itu adalah kamu. Shen Nanfeng, jangan memfitnahku. Aku tidak tahu apa kamu bilang. Apa kalian lakukan? Ibu! Ibu, Anda datang tepat. Xia Haoqian, kakak ipar. Berani menggoda adik. Cepat tangkap. Masuk tong babi. Apa katakan? Ibu, tadi saya lihat wanita bawa meja berselingkuh dengan adik kedua. Membawa sapu tangan dengan pola ini. Power! Kami lihat jelas. Polanya sama dengan milikmu. Apalagi bisa kamu katakan? Wanita mempesona ini lagi menggoda Huaizi. Nanfeng, kalian pasti salah lihat. Kian-kian tidak mungkin seperti itu. Xia Haoqian, sekarang buktinya ada di tanganku. Apalagi yang mau kamu sangka? Ibu, inilah bukti dia menggoda adik kedua. Tampaknya ini bukan peony emas. Ini bunga plum, kan? Motif ini berbeda dengan yang di ruang belajar adikku. Tidak, mungkin. Benar.
Pola sapu tangan itu memang sangat khas. Kami mencarinya berdasarkan pola ini. Untung aku sudah berjaga-jaga sebelumnya. Kalau tidak, mereka akan mencurigai hubungan saya dan Huaizi karena sapu tangan. Buruk, ini yang kalian sebut bukti. Siapa di keluarga Shen yang tidak tahu saya hanya pakai sapu tangan pioni? Kalian menuduh saya. Tidak perlu cara cerdik dan baik begini, bukan? Saya pikir adik kedua tidak mungkin menyukai wanita seperti kamu. Ini karena ulahmu keributan. Karena ini kesalahpahaman. Lupakan saja, kita keluarga. Ibu, Anda lebih baik kembali untuk beristirahat dulu. Nanfeng, saya baru saja melihat ada tanda merah di leher Xia Houxian, seperti bekas gigitan serangga. Sepupuku ini suka main-main dengan banyak orang. Dia menjanda 5 tahun, gimana tahan kesepian? Menurutmu, apakah dia punya orang lain? Jangan! Apa? Suara itu? Xiao Jian. Apakah ada orang lain di kamarmu? Apa yang tadi kamu lakukan? Saya melihat seekor tikus. Jadi saya terkejut. Wanita ini berani berselingkuh di belakang saya. Saya akan habisi pria itu sekarang. Jangan bertindak gegabah. Kita belum punya bukti. Wanita itu licik. Bagaimana kalau dia memutar keadaan? Apa kita lakukan? Kita cari buktinya dulu. Baik. Bisa menceraikannya dengan alasan jelas jika bukti perselingkuhannya ditemukan. Orang tua saya bilang, kalian itu imut. Imut dilahirkan, tidak dibesarkan. Aku tidak bermain dengan kamu. Saya bukan imut. Hah, kalian itu imut. Memang imut. Saya buatan ibu. Ibu kami adalah Xia Houjian. Kalian itu imut. Bilang, siapa yang melahirkan kalian? Kalian bukan anak angkat. Saya bukan anak angkat. Ibu saya melahirkan saya. Dua anak? Apakah itu anak Xiao Jian dan pria? Akan segera konfrontasinya. Jika benar, saya bisa menceraikannya dan hukumnya. Nanti keluarga besar Shen ini akan jadi milik saya semua. Saya tidak perlu lagi khawatir wanita imut ini menggoda Shen Nanfeng. Setelah Anda melahirkan Kak Han dan Kak Yu, Anda punya masalah pinggang. Setelah melahirkan Hanje dan Yuge, pinggang Anda bermasalah. Nona besar, jaga kesehatan. Jangan masuk angin. Salahkan Shen Huaizi. Dia memaksa dan merepotkan saya sepanjang malam. Lucu ini. Dia lahirkan. Sebelumnya, dua anak lucu panggil adik kedua ayah. Apakah adik dan Xia Houqian? Apa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin adik kedua menyukai dia. Anak lucu ini pasti hasil dia dan pria. Benar tidak tahu malu. Untuk mendekati adik kedua saya, dia bahkan menyuruh anak-anak kecil ini memanggil adik kedua saya ayah. Ibu, tolong aku. Ibu, orang jahat menyakiti kami. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan anak-anak saya. Xiao Qiang, saya tahu identitas dua anak lucu ini. Kamu tamat sudah. Xi Houqian! Wanita tak berhormat! Kamu diam-diam pacaran dan melahirkan dua anak lucu. Tidak tahu malu. Siapa bilang mereka anak kandung saya? Anak lucu ini mengaku. Dan pelayanmu tadi juga mengatakan bahwa kesehatanmu baru memburuk setelah melahirkan anak. Omong kosong. Kamu salah dengar. Tadi pelayan jelas mengatakan bahwa aku lelah membesarkan anak, ditambah rumah tangga. Jadi, punggung sakit. Apalagi, kedua anak itu saya asuh. Seolah anak kandungku. Aku katakan kepada mereka, mereka adalah anak kandungku. Bisa saja kamu membantah. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak kasar. Berhenti! Papa, tolong saya. Kakak kedua, kamu datang tepat waktu. Xia Houqian jatuh cinta, melahirkan dua anak. Wanita cantik ini seharusnya dijebur kandang babi. Jatuh cinta. Apa kalian tahu siapa ayah dari anak-anak ini? Shen Nanfeng, sungguh kecewa aku mengurus keluarga Shen selama bertahun-tahun dan melayani orang tua kita. Kamu tidak hanya tidak menghargai aku, tapi juga memfitnahku dengan kejam. Berdasarkan perkataan polos dua anak kecil, kamu ingin mencemarkan nama baikku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu cuma cari alasan untuk mengusirku dari keluarga Shen. Kakak, laki-laki. Ini caramu bermain taktik.
Kamu bilang atur masalah kakak ipar dengan memutarbalikkan fakta, mencemarkan nama baik orang lain. Ceraikan kakak ipar. Bukan, bukan. Itu bukan aku. Jelas dia yang tidak tahu malu. Apa yang kalian lakukan? Ibu, kamu datang tepat waktu. Kamu tinggal di rumah dalam. Tahu urusan rumah. Xiao Jian cinta seseorang. Pasti ada beberapa petunjuk. Pikirkan, siapa orang itu? Apa laki? Dari mana pria? Omong kosong. Ibunda Xiao Chen. Ada laki? Laki. Kedua anak lucu ini, dia lahirkan untuk orang lain. Diam, keluarga Shen baik, tidak ada hubungan asmara. Jika berani bicara sembarangan lagi, keluar saja dari keluarga Shen. Apa yang kamu tunggu? Segera usir wanita ini dari sini. Kerjamu hanya memecah belah setiap hari. Ayah, peluk aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Wanita yang lembut, kamu tetap saja istri Namfung. Dan sekarang Namfung telah kembali. Berhenti urusan si kedua. Pantas! Ibu, jangan katakan ini. Lebih baik urus putramu sendiri. Aku tahu niatmu wanita manis tidak tulus. Huaizhi benci kamu, jangan pikir Junzi. Dia akan menikah. Aku sudah mencari pasangan. Statusmu tidak pantas dengannya. Kau harus tahu statusmu sendiri. Jika kau berani mendekatinya lagi, jangan salahkan aku. Ibu, dulu waktu itu kau memberi kami obat secara sengaja, memaksa kami bersatu. Sudah 5 tahun suami istri, kau ingin putus begitu. Huaizhi, ibu lakukan ini demi kamu. Kau penasihat utama. Jika berbagi istri saudara diketahui, reputasimu gimana? Akibat ini adalah benih yang kau tanam, Ibu. Selain itu, Li, aku bersama Qian Jian sesudah kakak meninggal. Secara hukum dan moral, semuanya wajar dan pantas. Qian Jian, kau juga tidak ingin mempengaruhi masa depan Huaizhi, bukan? Kau bijak, tahu apa yang harus dilakukan, kan? Apakah kau juga ingin memutuskan hubungan denganku? Shen Huaizhi adalah pejabat tinggi saat ini. Bagaimana dia mengizinkan aibku? Terlebih lagi, dia sama sekali tidak pernah menyukaiku. Jangan pernah berpikir begitu. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada kakakku. Shen Huaizhi, perbuatanmu terhadapku. Aku ingin memberitahumu dengan jelas bahwa perbuatanmu itu memiliki dampak yang signifikan bagi saya. Dan dampak tersebut akan berdampak pada hubungan kita di masa depan. Huaizhi akan menikah. Aku sudah mencari jodoh untuknya. Statusmu tidak layak dengannya. Sadari posisimu. Shen Huaizhi, yang kau rasakan hanyalah dorongan ingin memiliki. Ketika kau menyukai orang lain dan menikah, kau akan sepenuhnya melupakanku. Si kecil manis, si Hokion yang manis ini, sungguh pandai berpura-pura. Memikat nyonya tua dan tuan muda hingga berputar-putar. Tua muda dan nyonya tua, mengapa tidak percaya kita? Bilang kita memfitnahnya. Harus temukan pria itu. Lihat dia mengelak. Namansha. Hmm. 吃啊。
Cepat ganti sumpit untuk tuan muda. Kian, kenapa wajahmu begitu merah? Tubuh sakit, kenapa keluar makan? Jangan sampai menulari cucu saya. Benar, Kian. Kamu sakit di mana? Saya tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Saya pulang dulu untuk istirahat. Di mana orangnya tiba-tiba menghilang? Ada yang tidak beres di tengah malam seperti ini? Pasti pergi bertemu pria. Cepat cari. Jiang? Jiang? Aku adalah pria yang mengincarmu. Jika nona kecil tidak mau patuh kepadaku, maka akan mengalami kesulitan. Shenhui, diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekolah, lepaskan aku. Kamu benar gila sekali. Seperti tidak memiliki akal sehat lagi dan bertindak sewenang-wenang tanpa memikirkan konsekuensinya. Di sini tempat umum. Apakah kamu tidak takut terlihat oleh orang lain? Aku pencuri bunga. Takut tempat umum? Malam sini gelap dan berangin. Tempat yang tepat untuk bertemu. Jangan! Kian, jika tidak ingin terlihat, diamlah. Jangan dengar. Aku tadi jelas melihat ada 2 orang di sini. Kenapa tiba-tiba hilang? Pasti wanita dan pria itu menyadari keberadaan kita, lalu kabur. Pria itu pasti salah satu orang dari dalam rumah kita. Aku punya ide. Ide apa? Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ibu, bukan? Nanti, di depan semua orang, kita tangkap basah Xia Houqian dan pria itu. Party. Semoga ibu tua sejahtera dan panjang umur. Semoga ibu tua sehat. Terima kasih, para ibu di sana. Terima kasih, ibu. Putri Zhao yang tiba. Saya menghormatimu. Putri, ibu tua Shen, cepat berdiri. Kahuai, akrab dengan ayahku. Tidak perlu bersikap resmi dengan Zhao Yang. Zhao Yang selamatkan ibu tua.
Shen, kemakmuran dan umur panjang seperti gunung. Terima kasih, Putri. Kak Huai, lihat tusuk kondeku ini. Baguskah? Bagus. Lihatlah, Putri Zhaoyang dan Huai benar-benar pasangan yang serasi. Putri Zhaoyang adalah Putri Marquis Tingyuan, keponakan permaisuri. Hanya latar belakang seperti itu. Ia pantas dengan Huai. Aku tahu sejak lama ia pasti akan menikah suatu hari nanti. Kenapa hatiku tetap terluka? Huai Se, Nona adalah tamu terhormat. Jarang sekali datang. Bawalah dia jalan-jalan. Saya pria, beda laki, perempuan, ini kurang pantas. Lebih baik minta kakak ipar mengajak Nona pergi berkeliling. Baiklah kalau begitu. Kakak, Huai, nanti jika memiliki waktu harus temui Zhaoyang ya. Harus temui Zhaoyang. Selamat datang, Nona Zhaoyang. Bunga dan tanaman yang begitu lusuh. Apa yang menarik? Membosankan. Beritahu aku, Kak Huaisi ada di mana? Huaisi menjamu tamu pria di ruang depan. Nona adalah tamu istimewa di rumah bagian dalam. Yang ganlang kesambawa gunshi. Kei Sanua, apa maksudmu? Kamu bilang aku nggak tahu sopan dan mengejar pria? Saya tak berani. Kamu hanya wanita. Miskin. Hidup mati tergantung ke Huai. Apa yang membuatmu sombong? Tunggu aku menikah. Lihat apa yang terjadi padamu. Meskipun menikah ke keluarga Shen, Putri Yang, aku kakak ipar Perdana Menteri, ibu rumah tangga keluarga Shen. Benarkah kamu tidak hormati kakak ipar? Hingga dibenci orang. Apa kamu tidak punya etika? Wanita, apa kamu berani didik putriku? Aku dan kakak Huaise, pasangan takdir, aku menikah. Dia akan mengalah padaku. Serahkan kendali rumah tangga padaku. Nanti, kamu bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku. Tunggu sampai putri menikah. Shen Huaizi, apakah kamu benar-benar akan menuruti dia dalam segalanya? Menyerahkan kendali rumah tangga padanya? Membantu menindasku? Membantu siapa untuk menindasmu? Kamu terlambat. Putri sudah pergi. Kejar sekarang. Kamu masih bisa menyusulnya. Ada apa? Memberikan sikap dingin padaku. Cemburu? Kamu gila. Lihatlah hari apa ini. Bagaimana jika orang lain tahu? Jadi bagaimana jika ketahuan? Kamu lagi-lagi berkata seperti itu. Nyonya muda, pihak keuangan ada hal penting bicarakan. Ini adalah afrodisiak yang sulit saya temukan. Tunggu sampai Xiao Qian meminum obat ini. Saat efek muncul, dia kehilangan akal dan cari pria UTK meredakan. Nanti, saya bisa langsung di depan semua orang membongkar kalian. Nyonya muda, ini dikirim oleh Nyonya tua. Katakan Anda sudah bekerja keras hari ini. Apa tiba-tiba terasa panas? Sangat panas. Sangat tidak nyaman. Huai Si, Shen Huai Si, di mana kamu? Huaizi,
yang merupakan nama unik dan memiliki arti yang menarik. Mungkin memiliki latar belakang atau cerita tertentu di baliknya. Mengapa Chen Chen begitu proaktif hari ini dan dia masih memberikan lengannya? Entahlah, akhirnya aku menemukanmu. Kamu dibius. Aku sangat merindukanmu. Oke, akhirnya kita ketahuan. Mari minta orang datang ungkapnya. Seseorang akan menemuimu di pesta ulang tahunmu. Tidak malu. Malu. Saya direndam dalam kandang babi. Saya ingin lihat siapa yang berani melakukan hal tak malu itu di perjamuan ulang tahun saya. Kian, apakah kamu tahu siapa aku? YC, Shen YC, tolong aku. Aku sangat kesakitan. Itulah mereka. Pasangan sempurna itu ada di dalam. Seseorang, dobrak pintunya untukku. Orang, dobrak pintunya untukku. Pakaian ini terlihat agak familiar. Tuhan, moral dunia menurun. Siapa pasangan rahasia yang berani berselingkuh pada hari ulang tahun Ibu Perdana Menteri? Sungguh tidak tahu malu. Sepertinya ini pakaian yang dikenakan YC hari ini. Mereka diikat, bawa ke Perdana Menteri. Biarkan Perdana Menteri atur. Jika Perdana Menteri tahu pasangan ini yang berani mencoreng nama baik kediaman Perdana Menteri, Hukum berat. Wanita itu Xiahou Chen. Kali ini dia ketahuan di tempat tidur, mati. Banyak nyonya melihat. Ketika itu, reputasi Xiahou Jian segera menyebar ke seluruh ibu kota. Saat itu, cerai dia wajar. Orang akan tepuk tangan. Setelah aku cerai, 8 tandu bawa masuk rumah. Jadikanmu nyonya keluarga Shen, kakak ipar Perdana Menteri, bersinar sepanjang hidup. keluarkan pasangan rahasia ini untukku. Untuk ungkap pasangan. Perdana Menteri. Bagaimana mungkin? Itu Perdana Menteri. Perdana Menteri bertemu wanita di siang hari. Ini keterlaluan. Bukankah katanya Perdana Menteri dingin dan jauh dari wanita? Ini. Bagaimana mungkin? Itu adik kedua. Siapa wanita di pelukannya? Wanita Xiahou Qian menggoda adik kedua. Dia akan menghancurkan adik kedua. Wanita ini. Siapa sebenarnya wanita di dalam pelukan Perdana Menteri? Bisa membuat Perdana Menteri tergoda di siang hari. Dia sungguh punya kemampuan. Pasti wanita cantik memesona. Sampai membuat Perdana Menteri begitu terpikat. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Kita bukan datang untuk menangkap Xiao Qian. Kenapa jadi soal adik kedua? Jangan-jangan wanita dalam pelukan adik kedua itu Xiahou Qian. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah wanita dalam pelukan adik kedua itu Xiahou Qian? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya dan kekasih saling mencintai, memanfaatkan waktu singkat ini untuk kebersamaan. Kalian tanpa sopan menerobos ruangan. Apakah kalian pikir saya, seorang Perdana Menteri, mudah dipermainkan? Ini. Mereka. Semuanya dari mereka mengatakan kepada kami bahwa ada yang sedang bertemu di sini. Maka kami datang untuk mengungkapnya. Perdana Menteri sibuk. Jarang dapat bersenang. Senang dengan kekasihnya. Apa terjadi kalian berdua? Kecuali ingin rusak nama Perdana Menteri. Bukan kami. Kami jelas datang untuk menangkap. Diam! Nama baik istana Perdana Menteri sudah kalian dua kerabat jauh cemarkan. Jika berani berbicara sembarangan lagi, pergilah dari rumah Shen. Nyonya muda, ini kiriman dari Nyonya tua.
Katakan bahwa Anda sudah bekerja keras hari ini. Pasti Shen Feng dan Song Chuksu telah meracuni saya. Mereka ingin jebak saya. Kejadian hari ini adalah urusan keluarga Perdana Menteri. Nyonya tua dan Perdana Menteri tidak perlu khawatir. Kami tidak akan ungkap satu kata pun. Para Nyonya, semua orang di sini tahu apa yang sedang terjadi. Silakan kembali ke aula utama. Saya akan segera menyusul. Kamu berdua, pergi sekarang juga. Kalian berdua, segera pergi dari sini. Ibu, adik kedua, punya seseorang yang dia cintai. Bagaimana kalau kita bertemu dengannya? Maksud kakak adalah bahwa saya, seorang pejabat tinggi, harus melaporkan masalah pribadi seperti ini kepadanya. Tidak, bukan itu maksud saya. Kalian bertindak sembrono dan egois. Tidak sopan. Saja kembali, sudah buat masalah besar, tidak masuk akal. Segera keluar rumah, Shen. Adik kedua, apakah tidak mengakui kami? Huaize, dia saudara kandungmu. Meskipun salah, jangan diusir. Adik kedua, kami tahu salah. Jangan tinggalkan kami. Mereka belum kembali sebagai keluarga. Tindak sesuka hati. Tanpa peduli nama keluarga Shen dan saya. Jika mereka diakui kembali, pasti akan semakin parah. Akhirnya akan menyebabkan kehancuran reputasiku. Semua ini gara-gara perempuan itu provokasi merusak hubungan saudara kami. Tuan pejabat, kami salah. Tidak berani lagi. Kalian berdua, pergi ke aula leluhur dan berlutut. Berlutut sampai adik kedua maaf. Kita pergi. Jangan marah, adik. Jangan marah. Semuanya sudah pergi. Kalian berdua, pakai baju dan keluar. Wanita. Aku tahu kamu, wanita ini. Siang-siang bertemu dengan Huaizi. Tanpa rasa malu. Kamu juga tahu bahwa kamu hanya kakak iparnya. Ibu, meskipun dia adalah kakak iparku, dia juga orang yang secara pribadi Anda pilih sebagai pasangan hatiku. Kalian berdua begitu tanpa kendali. Cepat atau lambat akan terbongkar. Xiao Qian, kamu benar-benar berniat menghancurkan Huaizi. Ibu, Anda beri obat kepada aku dan Huaizi. Paksa dia jadi double. Kalau ada yang harus disalahkan, seharusnya Anda berani-beraninya kamu membantah. Huaizi, jika kamu masih menganggap aku sebagai ibumu, putuskan hubungan dengan wanita ini segera. Segera buat Huaizi menikah. Dia tanggung jawab, setia kepada istrinya. Putus hubungan dengan wanita ini. Bagaimana? Baru saja Qian Qian begitu hangat dan dekat denganku. Sekarang tidak butuh aku, mau putus. Tentu aku tidak rela. Tapi aku tidak akan merusak dirimu. Sayangnya, dalam hal ini kamu tidak punya hak untuk memutuskan. Sudahlah. Hubungan kita tidak tahu bisa bertahan berapa lama. Anggap saja ini pelampiasan terakhir. Tuan muda kedua. Nyonya tua minta Anda segera ke halaman depan. Temui Putri. Katakan pada Putri bahwa aku sudah punya seseorang yang kusukai. Minta dia jangan buang usaha. Belum lihat jelas, langsung teriak tangkap. Hampir bikin bencana. Jelas yang diracuni Xiao Qian. Aku kira hanya dia yang menunjukkan kegembiraan di siang hari. Kenapa adik kedua juga? Apakah orang dalam pelukan adik kedua Xiao Qian? Tidak mungkin. Adik keduaku bermartabat. Dapat segala wanita. Mana mungkin tertarik pada yang bahkan aku saja tidak menginginkannya. Biarkan mereka berjalan perlahan. Iya. Aneh, akhir-akhir ini selalu merasa lelah dan tidak punya tenaga. Mungkin karena terlalu banyak bekerja beberapa hari ini. Untung selesai.
Kamu membuatku terkejut lagi. Ini di aula depan. Orang bisa muncul kapan saja. Kian, siang hari kamu mengawasiku begitu ketat. Setelah pakai, abaikan aku. Aku menunggumu di kamar selama ini. Kamu bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Jangan bercanda. Kembali ke kamar dulu. Cian, apakah ini undangan darimu? Tidak. Kamu harus fokus lebih baik dan jangan terganggu oleh hal-hal lain. Supaya pekerjaanmu bisa berjalan lancar. Katakan pada Putri, aku sudah memiliki seseorang di hati. Siapa? Di sana. Siapa di sana? Kamu cepat pergi. Aku tidak akan meninggalkan kakak ipar sendirian di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Putri, ini rumahku. Apa yang aku lakukan di sini sepertinya tidak perlu kulaporkan padamu. Tapi Putri, jamuan makan malam sudah selesai. Kenapa PLM pergi? Apa salah kalau aku hilang barang? Dengar dari anak itu, Kak Huaize punya cinta. Kamu sudah menikah ke keluarga Shen selama 5 tahun? Pasti kamu tahu banyak hal tentang Kak Huaizi. Beritahu aku, siapa sebenarnya orang yang Kak Huaizi sukai? Kianku, pinggangmu paling tidak tahan geli. Putri, sebaiknya Anda langsung tanyakan masalah ini pada adik kedua. Yang mulia, seharusnya Anda langsung bertanya kepada adik kedua. Dia adalah kakak ipar Huaishi. Sekarang masih berguna bagi saya. Saya akan bersabar untuk sementara. Setelah menikah ke rumah Shofu, baru saya akan mengurusnya. Shahu Qiang, jangan sombong karena kakak ipar Shofu. Pikir, jika kekasih ke Huaize menikah, ia akan bersaing dengan Anda untuk mengelola rumah. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki apa. Namun, jika saya menikah masuk, berbeda. Saya hanya peduli ke Huaize dan serahkan pengelolaan rumah tangga kepadamu. Dengan begitu, Anda tetap bisa menjadi nyonya besar keluarga Shen dengan nyaman. Cian, jangan menjilat dia, menjilat saya. Hanya saya yang bisa memastikan Cian menjadi nyonya besar dengan mantap. Cian, gimana menurut? Saya bilang, tidak tahu. Yang mulia. Tanya adik kedua langsung. Kian bohong. Cian paling tahu cara menyenangkan saya. Jika yang mulia tidak ada urusan, saya tidak akan menemani lebih lama. Kamu hanya seorang wanita. Jangan tak tahu diri. Dengar. Dia sepertinya punya seseorang di belakangnya. Jangan tidak tahu diuntung. Kian begitu tulus dan ikhlas. Xiao Qian, ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Putri, aku sudah bilang, aku tidak tahu apa-apa. Jika Putri terus membuat kekacauan, aku akan memerintahkan orang untuk mengusirmu. Ayo, kau tunggu saja. Aku pasti akan menikahi kakak Huaizi. Saat hari itu tiba, adalah saat kau kehilangan segalanya. Kian, tenanglah. Aku pastikan Putri tidak akan pernah punya hari untuk menikah, masuk ke keluarga ini. Walaupun kau tidak menyukai Putri, kau akan menemukan seseorang yang kau cintai kelak. Lalu, menikah. Pada saat itu, bagaimana mungkin kau masih akan mengingatku? Semua salah wanita Xiao Qian itu, kita sampai harus menyinggung adik kedua dan berlutut semalam suntuk di aula leluhur. Kenapa dia begitu licik? Kita nggak bisa tangkap dia dan kekasihnya. Kita tidak boleh biarkan begitu. Jika tidak bisa temukan, kirim pria untuknya. Masuk, cepat. Tenang, saya pasti akan melayani nyonya muda dengan baik. Kali ini, pasti bisa menangkap basah dan menghancurkan reputasi Xiao Qian. Nanti aku akan menceraikannya lalu menjebloskannya ke kerangkeng babi.
Apakah orang menangkapnya sudah dipanggil? Tenang. Sudah diatur orang panggil Nyonya Tua dan adik kedua. Mereka akan segera datang. Bagaimana Xiahou Qian? Adik kedua selalu tidak tahu sifat aslinya. Aku akan buat adik lihat betapa menawan wanita ini. Kok tidak ada suara? Ayo, dengarkan apa yang terjadi di dalam. Luke, tidak ada suara. Tidak tahu kenapa. Kenapa kamu di sini? Adik kedua. Qian Jian, apa kamu segitu takutnya padaku? Shen Huaiji, kamu mengejutkanku lagi. Susah dapat waktu luang, jangan sia-sia. Tentu saja harus menghabiskan waktu bersama Qian, mencari sedikit keseruan. Sembunyilah. Cepat. Kamu siapa? Dengar-dengar Nyonya Besar sudah menjanda bertahun-tahun. Saya datang untuk menghibur Nyonya Besar. Saya yang seharusnya menanyakan itu kepada kalian. Apa yang kalian lakukan mencurigakan di luar ruang pembukuan? Kami hanya kebetulan lewat. Tak menyangka adik kedua ada di sini. Xiahou Qian lagi lolos. Bahaya. Anak kecil kenapa begitu sulit mati? Lewat saja. Mereka yang menyuruhku datang. Jelas, Nyonya Besar. Shen Nanfeng, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kalian cari mati! Orang datang! Tangkap semuanya! Masing-masing dihukum 30 rotan. Satu orang 30 pukul. Adik kedua, apakah ingin bunuh kami? Adik kedua, salah. Ampuni kami tidak berani lagi. Berhenti, Ibu! Tolong selamatkan aku! Aku akan dipukul sampai mati! Adik kedua, cepat hentikan mereka! Apakah kamu ingin membunuh kakakmu? Apakah kamu tahu apa mereka lakukan? Mereka bahkan ingin melukai kakak ipar. Perbuatan rendah. Mencari nama baik rumah ini. Jika berita ini sampai ke orang yang berniat buruk, aku tidak jadi pejabat kedua. Berhenti! Biar aku yang memukul! Kamu bodoh! Apakah kamu sudah gila? Adik kedua sampai sini tidak mudah. Apakah kamu ingin menghancurkan masa depannya? Ibu, salah. Tak berani lagi. Adik kedua, kakak sudah mengakui kesalahan. Bagaimanapun, dia kakakmu. Kamu sudah pukul. Amarah sudah dilepaskan. Cukup saja. Orang-orang, usir mereka dari keluarga Shen. Mulai sekarang, tidak ada hubungan dengan keluarga Shen. Dilarang masuk rumah keluarga Shen. Jangan menginjak rumah keluarga Shen. Jangan, saudara. Saudara kedua, kita keluarga. Haruskah begitu keras? Qian, kakak tetua suamimu. Bagaimana kamu tega mengusirnya? Dan biarkan terlantar di jalanan. Dia berulang kali menghina dan memfitnahku. Sekarang dia bahkan ingin merusak reputasiku. Bagaimana mungkin aku bisa bersabar? Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak segera memohon kepada Qian? Memohon padanya tak berguna. Saudara kedua tak akan dengarkan. Dasar dungu, aku bilang. Memohonnya memohon. Berang tak berguna. Saudara kedua sayang si kecil. Hanya minta dia. Ada jalan keluar. Qian, aku salah. Jangan cerai. Kau istri utama. Setidaknya, naikkan Juksu jadi istri setara. Sudah cukup. Shen Chan. Jangan sampai kamu mengecewakan aku. Hal besar, aku wanita tidak bisa putuskan. Saudara kedua Perdana Menteri. Urusan rumah ini, biarkan dia yang memutuskannya. Tunggu! Usir dia dari sini! Lepaskan aku. Pelan-pelan, aduh, anakku, tolong aku. Ibu. Kiki, kakakku telah beberapa kali bersikap seperti itu padamu.
Kamu seharusnya benar-benar berhenti berharap, bukan? Kenapa kamu bilang aku sudah berhenti berharap pada Shen Nanfeng? Apa maksudmu? Apakah kamu masih menyimpan perasaan padanya? Apa yang kamu bicarakan? Dulu jelas-jelas kamu. Tuan Perdana Menteri, orang dari istana telah datang. Dimohon segera menuju istana. Akan kita bahas setelah aku kembali. Untung ibu diam-diam memberiku token, sehingga kita bisa bebas keluar masuk kediaman Shen. Nyonya besar bilang, selama Xia Houqian maafkan kita bisa pulang ke rumah sah. Entah benar. Ucapan ibu biasanya masuk akal. Lagi pula, kita tidak punya pilihan lain, jadi cobalah dulu. Nyonya muda, silakan minum sup ini untuk memulihkan tenaga. Kenapa dia terlihat seperti sedang hamil? Saya tidak pernah menyentuhnya ketika saya hamil. Maka dia pasti mengandung anak pria itu. Manis kecil ini mengandung anak laki-laki. Dan buktinya meyakinkan. Tangkap dia celup kandang babi. Shofu, minta Anda tidak diizinkan masuk ke mansion. Jangan dekat halaman, Nona. Lepaskan kita. Ada hal penting. Ini penting bagi kami. Menyingkirkan. Pergi? Lepaskan? Apa kamu lakukan? Membiarkan pergi. Apa yang bisa kita lakukan tentang ini? Kami pergi ke ibu kami. Keburukan keluarga tidak boleh dipublikasikan. Jika ibu melindungi Xia Houqian, kami tak bisa pulang. Ja. Ayo, ambil kesempatan ini. Biarkan Xia Houqian mati tanpa makam. Dalam 2 hari, ada perjamuan melihat bunga di Mansion Dingyuan Marquis. Xia Houqian akan berpartisipasi, kemudian kami akan... Nyonya, hari ini di jamuan bunga, saya berkesempatan bertemu dengan Anda lagi. Nyonya tua, Perdana Menteri. Perdana Menteri datang langsung. Sungguh membuat kediaman kami berkilau kehormatan. Tuhan, Anda terlalu sopan. Kakak Waizi, datang. Ayo, jalan-jalan di taman belakang. Tidak, perlu. Saya ada urusan dengan Tuan. Zhao Yang, bawa Nyonya tua dan muda jalan-jalan. Tentu, Perdana Menteri. Silakan dulu. Meski kakak Waizi tidak menyukaiku, hari ini aku dapatmu membuatmu menikahi. Nyonya, saya bawa jalan. Baik, kebetulan saya punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Apa yang membuatku merasa kehilangan? Apa alasan bagiku untuk bersedih? Dia adalah pejabat utama. Tentu dia perlu mengambil istri. Sang putri sangat mencintainya. Sampai kapan dia bisa bertahan dan menolak? Chen Quan benar-benar sedang semangat. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Huaizi, kamu sudah gila! Banyak orang yang ada di sini. Siapa yang membuat Qian lebih menawan dari bunga, sehingga membuat hatiku sulit menahan kegembiraan? Tuan muda kedua,
Nyonya tua memanggil Anda. Untuk apa? Untuk apa? Nyonya tua berkata, Anda akan tahu setelah Anda pergi. Saya akan segera kembali. Apa urusan ibu dengan saya? Tentu saja hal baik. Junzu, Huaiji, saya serahkan padamu. Terima kasih, Nyonya. Maksudnya, terima kasih, Ibu. Shen Huaizui. Bahkan ibumu sendiri menjodohkan kita. Kamu tak akan lepas dari tanganku. Laki-laki yang saya pilih hanya milik saya. Mengapa Shen Huaizui belum juga kembali? Nona. Padahal dia sudah berjanji untuk menungguku di sini. Nona, jangan kedinginan. Apakah Zhen Zhenjin ada sesuatu yang terjadi? Shen Zhengji, kalau kamu bisa tersenyum padaku setiap hari, betapa indahnya. Tapi tidak apa-apa. Nanti setelah aku bersamamu, kamu pasti akan tahu baiknya diriku. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ikut aku. Ibu, di mana adik keduaku? Apakah dia tidak mencarimu? Pria punya urusan mereka sendiri. Kenapa kamu campur? Apakah kamu ingin dekat adik kedua? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Lebih baik, hati-hati bersikap. Ibu, ini kantong aromaterapi adik, malah jatuh di tanah. Adik kedua mungkin berbahaya. Tahu bahwa kantung aroma ini adalah hasil jahitanmu. Kamu hanya ingin tunjuk posisi di hati si kedua. Sayangnya, si kedua sedang berkencan dengan putri. Segera, putri menikah. Kamu akan segera dilupakan. Shen Huaiji tidak menyukai putri. Dia pasti telah dijebak oleh nyonya tua. Tunggu. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Si kedua dan putri di dalam. Sebentar lagi, orang datang. Pintu dibuka langsung terlihat mereka berdua bermesraan. Di hadapan banyak orang, si kedua terpaksa harus menikahi sang putri. Anakku, ada apa ini? Apa yang terjadi? Di mana si kedua? Mana si kedua? Mengapa bukan si kedua dari keluarga kita? Kalian siapa? Kakak Huai mana? Siapa Anda? Saudara Huaiji? Ini orang menangkap perselingkuhan. Celaka! Nyonya tua, Anda harus bersaksi untuk saya. Jelas saya tidur bersama saudara Huaiji. Saya dan saudara Junzi sudah pasti seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Dia harus bertanggung jawab terhadap saya. Jangan memfitnah. Putri daerah, saya sedang menikmati bunga di taman. Begitu banyak orang yang melihat. Bagaimana mungkin saya tidur satu ranjang dengan Anda? Untung ada pil penawar dari Nona. Tuan Perdana segera sadar. Saya adalah orang yang tak bersalah. Bagaimana saya tahan fitnah putri daerah? Saya orang bersih. Tidak tahan fitnah, Nona Jun. Apakah Nona Jun gila ingin bersama Tuan Perdana Menteri? Sudah berselingkuh dengan pelayan, tapi menyalahkan Tuan Perdana Menteri. Kasihan beliau. Nona Jun melakukan hal memalukan.
Wajah keluarga kediaman Marquis Ding Yuan hilang. Diam! Kalian semua, diam! Keluar dari sini, semuanya. Anak perempuan saya dijebak. Saya pasti akan mencari tahu kebenarannya. Silakan semuanya pergi terlebih dahulu. Nona Jun, apakah Anda baik-baik saja? Orang tua kecil, kau memisahkan aku! Kau berani memukulku! Lihat usul burukmu itu! Kau membuatku kehilangan kehormatan, jadi bahan tertawaan. Semua, aku ingin kau mati bersama. Kau mati bersamaku. Aku ingin kau mati bersamaku. Mati bersama! Wanita gila, anakku Perdana Menteri. Kau berani pukulku, dia tak akan memaafkanmu. Syukurlah, anakku tidak menikahimu. Cukup! Ayah, apa yang harus dilakukan? Reputasi putri saya hancur total. Saya tak bisa menikah dengan Kak Huaisi. Kian sangat ingin menyelamatkanku. Takut kehormatanku tercemar. Jangan bercanda sekali-kali, karena ini bukan waktu untuk bersenang-senang. Aku hanya khawatir nama baik keluarga Shen tercoreng. Pesta akan dimulai. Kamu adalah pusat perhatian. Entah berapa pejabat tinggi yang mencarimu. Segeralah pergi. Putri, kami ada kabar penting. Xiao Jian sedang mengandung. Wanita bertingkah begitu polos dan tak bersalah, jatuh cinta pada pandangan pertama dan mengandung anak. Aku pastikan nasibmu lebih buruk dariku. Hancur kehormatanmu tanpa tempat peristirahatan terakhir. Penasihat utama dan Marquis mengapa belum datang? Keduanya pejabat tinggi istana. Mungkin ada urusan penting. Jangan-jangan ada masalah lagi. Apakah terjadi sesuatu lagi? Nyonya, mengapa wajah Anda terlihat begitu pucat? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Saya seperti keracunan, tetapi saya jelas tidak makan apapun. Racun itu ada di bunga. Perut saya. Anda berdarah. Apakah ini keguguran karena hamil? Tapi dia seorang wanita. Bagaimana mungkin dia hamil? Dia pasti jatuh cinta dan hamil. Dia ipar Perdana Menteri, tapi melakukan perbuatan memalukan. Dia istri kakak Perdana Menteri. Bagaimana bisa melakukan hal memalukan? Sungguh tak tahu malu. Nyonya Shen, keluarga Shen merusak reputasi. Sungguh memalukan. Wanita ini! Dia hamil lagi dengan anak Huaisei. Keluarga Shen malu karena itu. Kamu wanita berani jatuh cinta dengan seseorang. Nama keluarga Shen hancur karena kamu. Aku harus menceraikanmu demi anakku. Nyonya tua, aku memohon padamu, tolong panggilkan tabib untukku. Bagaimana kamu berani memanggil tabib? Kamu berani menodai nama kakak mendiang Perdana Menteri? Perdana Menteri pasti tidak akan memaafkanmu. Kami tidak akan mengganggu Perdana Menteri karena kamu. Jauhi kami. Wanita yang menggemaskan ini. Xiao Qian, ungkapkan kekasihmu. Aku akan bantu panggil tabib.
Setelah menemukan kekasihmu, langsung masukkan dia ke keranjang babi untuk dihukum. Tidak. Ada kekasih. Kamu bahkan masih melindungi kekasih itu. Sungguh tak tahu malu. Cepat katakan siapa kekasihmu. Jika kamu tidak bilang, aku masukkan ke keranjang. Jika tidak bilang siapa kekasihmu, aku hukummu. Saat ini, masih melindungi kekasihku. Kekasihmu bukan orang baik. Dianggap itu berharga. Kekasihnya pasti kusir atau tak bermoral. Tak berani bilang. Dia benar-benar tidak pilih. Bahkan Kusilaya benar-benar merendahkan diri sendiri. Kumohon, tolong selamatkan anakku. Bantu aku. Masih enggan mengungkap siapa kekasihmu? Tidak punya kekasih. Kamu benar-benar keras kepala. Seret dia keluar dan hukumlah. Sungguh tidak ada kekasih. Apakah kekasih itu pantas dipertaruhkan nyawa? Jangan ngomong dengannya. Orang tak berhormat ini memalukan. Pantas dihukum. Kekasihnya juga pantas hukuman. Xia Hoqian, kamu keras kepala. Siapa kekasihmu yang layak kamu lindungi? Cari masalah. Baik, aku akan mengabulkannya. Seret dia pergi. Siapa berani menyentuh istri Shen Huaizi? Siapa yang berani menyentuh istri Shen Huaizi? Tolong selamatkan anak itu. Kiang! Di mana tabib kerajaan? Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan kalian, siapapun itu. Kekasih Xia Hoqian ternyata adalah Perdana Menteri. Astaga! Kapan dia berbaur dengan Perdana Menteri? Jadi, wanita spesial yang selalu disebut Perdana Menteri adalah Xia Hoqian. Bagaimana mungkin? Orang yang disenangi Shen Huaizi. Ternyata Xia Hoqian. Habis sudah? Semuanya terungkap. Keluarga Shen, habis. Aku tahu wanita ini akan bunuh tua. Kita mencegah Xia Hoqian memanggil tabib. Masukkan ke kerangkeng babi. Jika sesuatu terjadi pada Xia Hoqian, kita akan hancur. Perdana Menteri itu sangat kejam. Apakah jabatan tuan saya juga hilang? Mengapa kekasih Xiao Hoqian nomor 2? Mengapa dia wanita itu? Apakah kurang aku dibandingkan dia? Aku tidak terima. Tidak terima. Tahukah kamu betapa besar masalah yang telah kamu buat? Keluarga kau hancurkan ulahmu. Kekasih Xia Hoqian adik kedua, Ibu. Apa yang terjadi? Salahku. Saat itu aku pikir kamu sudah meninggal dunia. Paksa adikmu jadi penerus keluarga utama buat kamu punya keturunan. Lalu aku membuat adik keduamu dan Xia Hoqian sekamar. Adik kedua, di bawah meja itu. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Wanita yang bersama adik kedua sebelumnya ternyata adalah Xia Hoqian. Dia terus menolak mengakui dan mengusirku dari rumah keluarga. Jadi, kedua anak kecil itu benar-benar anak Xia Hoqian, anak-anak dari pejabat utama. Xia Hoqian, mengapa kamu selalu lebih unggul dari saya? Sekarang bahkan menjadi istri utama Tuan Perdana Menteri, melahirkan anak, bahkan dilindungi seperti ini. Saya masih bermimpi merebut posisi nyonya utama dari kamu dan menginjakmu hingga terjatuh. Haha, saya benar-benar bodoh. Saya malah menyukai pecundang seperti itu. Bangga menganggap istimewa. Saya benar-benar konyol. Apa yang kalian lakukan? Perintah Tuan Muda kedua. Kalian dilarang masuk ke kediaman keluarga Shen lagi. Bagaimana dia berani? Demi seorang wanita, dia sampai tidak mengakui aku. Selesai. Shen Nanfeng jadi anak ditinggalkan. Rencanaku hancur. Kalau aku hancur, Xia Hoqian juga jangan harap hidup tenang. Benar. Shen Huaizi jatuh, Xia Hoqian selesai. Suamiku, Shen Huaizi, tidak peduli saudara. Dia menjalin hubungan dengan Xia Hoqian benar-benar melawan norma manusia. Mari kita ajukan petisi ke istana. Buat pasangan ini kehilangan segalanya. Dan benar-benar hancur.
Baik. Dia yang duluan mengabaikan hubungan saudara. Bukan salahku. Untungnya anak itu baik-baik saja. Ini salahku. Aku tidak menjaga kamu dengan baik. Bukan salahmu. Kesalahan para penjahat. Putri itu berani-beraninya meracuni kamu. Aku sudah mengusirnya dari ibu kota. Dia tidak akan bisa kembali seumur hidup. Ding Yuan, kau cerdas. Mampu mengorbankan pion untuk melindungi raja. Kamu benar-benar ceroboh. Mengapa kamu tidak mengungkapkan identitas aslimu? Kalau aku terlambat sedikit saja, kamu dan anak itu sudah dalam bahaya. Kamu telah melalui banyak hal. Aku tidak ingin membebanimu. Kamu mengaku sukarela. Bagaimana dengan masa depanmu? Jika kamu dalam bahaya, bagaimana aku bisa bertahan hidup saat melihatmu penuh dengan darah? Aku merasa takut. Masa depanku tidak berarti apa-apa dibandingkan denganmu. Apa maksudnya? Apa maksud Kiong? Apakah kamu masih belum menyadari betapa aku suka padamu? Saat bertemu, hanya aku dan kamu. Tapi kemudian, kamu jatuh cinta pada kakakku. Dan bahkan tetap setia padanya. Aku tidak pernah menyukai kakakku. Bukankah karena kamu tidak sukaiku? Kakakmu menikahi aku. Bagaimana mungkin? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku langsung menyukaimu. Namun, kemudian ibu bilang, kamu menyukai kakakku. Dan bersikukuh menukar pasangan. Tidak. Sejak pertama lihatmu, aku sudah jatuh cinta. Di malam pernikahan, pengantin lelaki diganti. Kakakmu yang memberitahuku bahwa kamu tidak ingin menikah denganku, makanya diganti. Ternyata ibu dan kakakku dulu sama-sama menipuku. Untunglah. Sekarang kamu tetap menjadi milikku. Tapi hubungan kita sekarang terbongkar. Bagaimana jika Yang Mulia tahu? Itu adalah kejahatan terhadap raja. Masalah besar. Tuan muda kedua. Ada yang mengadukan Anda jatuh cinta dengan nilai besar 1 SD. Anda ingin menuntut Shen Shoufu karena berselingkuh dengan janda kakak iparnya. Yang Mulia, saya adalah kakak kandung Shoufu. Tapi dia tidak hanya mengabaikan persaudaraan, malah bergaul dengan suami saya. Shoufu yang terhormat memiliki moral dan integritas yang rusak. Bagaimana orang seperti ini layak jadi Shoufu? Jika Shoufu benar-benar melakukan hal semacam ini, itu sangat memalukan. Yang Mulia, Shoufu adalah pejabat penting di istana. Bagaimana Xianjun? Orang rendah. Dibiarkan jadi. Yang Mulia, Anda harus menghukum berat. Yang Mulia, siapa yang ingin Anda hukum berat? Shen Huaizi, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Jabatan Shoufumu akan lenyap sepenuhnya. Nanti kau akan menjadi seperti anjing terlantar. Bahkan lebih rendah dari aku. Xiahou Jian yang kudapatkan. Jangan harap kau memilikinya. Shen Huaizi, di depan Yang Mulia, sombong, cepat berlutut, tebus dosa. Sujud, mati, tebus dosa. Saya bertanya, apa kesalahan saya? Shen Huaizi, jaga-jaga saudara, lawan moral, tekan kakak, abaikan saudara. Anda tak setia, tak berbakti, tak adil, tindakan buruk, ingin dalih. Shen Junji, Anda sebagai kepala Perdana Menteri seharusnya jadi teladan, tapi berperilaku buruk. Anda tidak pantas jadi kepala Perdana Menteri. Yang Mulia, Shen Huaizi sombong di depan Anda, harus segera dicopot jabatan kepala Perdana Menteri. Hukum 100 cambukan, diasingkan 3 kali, tidak boleh kembali istana. Shen Huaizi, inilah harga mengusir saya dari keluarga Shen dan tidak mengakui saya. Xiao Jian, Shen Jingji selesai. Kamu juga tunggu saja. Kamu akan ikut diasingkan. Yang Mulia belum bicara? Apa kalian punya hak untuk berbicara? Yang Mulia, apakah Anda juga berpikir bahwa saya layak diasingkan?
Shen Huaizi, di ambang kematian pun kamu masih berani bertindak sombong. Menurut saya, kamu benar-benar tidak tahu diri. Menteri, tenang. Tentang Shen Menteri dan Xia Houqian, Shen Menteri telah lebih dulu memberitahu saya telah diminta untuk memberikan dekret pernikahan. Bagaimana mungkin kalian begitu marah hanya karena mendengar cerita sepihak? Ini benar-benar sangat absurd. Tahukah kalian, Kian istriku, saat kami saling berkenalan, kami jatuh cinta dan nikah, bahkan tukar kartu nama keluarga, semuanya milikku. Dari segi hukum, dia adalah istriku. Namun, ibuku lebih memanjakan kakakku. Saat menikah, aku dibius, dan pengantin pria diganti dengan kakakku. Beruntung, kakakku tidak menghargai kebahagiaannya sendiri. Pada malam pengantin, dia melarikan diri dengan kekasih lamanya, Song Chuksu. Namun, ibuku telah lama menyembunyikan kebenaran dariku. Dia mengumumkan pernikahan Kian dan kakakku kepada publik. Dia juga memaksaku untuk tutup mulut. Dia mengancam bunuh diri. Aku terpaksa menunjukkan rasa bakti. Aku hanya bisa menelan kepahitan ini. Bagaimana mungkin ibu dan kakak dari seorang Perdana Menteri bisa melakukan hal yang merosot secara moral seperti ini? Setelah kakakku berpura-pura mati, ibu takut kakakku tidak memiliki keturunan. Dia meracuni aku dan Kian supaya aku menikahi dua keluarga. Secara perasaan, aku memang menyukai Kian. Dia pada dasarnya adalah istriku. Menurut prinsip, dengar ibu untuk beri keturunan kakak, apa salahku? Perdana Menteri begitu setia dan berperasaan. Ternyata kami salah paham. Mengapa bisa jadi begini? Shen Nanfeng dan Song Chuksu, kalian fitnah Perdana Menteri, bohong Raja, kejahatan besar. Pengawal, bawa mereka keluar, pukul 50 kali, buang 3.000 mil. Yang mulia, kami tidak berani lagi. Kami tahu kesalahan kami. Tolong jangan buang kami. Yang mulia, Shen Huaizi, aku abangmu. Kau tidak boleh membuangku. Perdana Menteri Shen Huaizi dan Xia Houqian memang pasangan yang cocok. Sayangnya, mereka dirugikan oleh orang jahat. Nyaris hilang kesempatan. Aku luruskan kesalahan. Nikahkan Perdana Menteri Shen dan Xia Houqian. Pilih hari baik untuk menikah. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan. Silakan bangkit.